Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بهديه بالآيات آمين الأنوار. Kata Imam Ahmad bin Hanbal terkandung di kitabnya Al-Hikam perkataan yang ke-13 beliau berkata kaifa yashruqu qalbu suwar al-aqwam muntabi'atun bi mir'ati am kaifa yarhamu Allah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju an yafhama dalail asrar wa huwa lam yatub min haqqawatihi, yang artinya bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju Allah kepada Allah padahal ia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih atau suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus atau dalam padahal ia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala yang dengan rencana Allah sehingga gampang bagi kita melangkah ke tempat ini untuk mengenal Allah. Tidak ada kemuliaan yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk hamba-hambanya melebihi daripada diberikannya iman kita bisa percaya sama Allah. Maka dari itu dari kemarin jika ingin terus dan sampai detik ini saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kepada hadirin semuanya untuk ingat kepada Allah, karena syaitan tidak mau benar kita ini kenal sama Allah. Pasti selamat sudah, keselamatan sudah ada pada diri kita yang kita sudah kenal sama Allah. Nah ini kita harapkan benar di sisa umur kita ini kita bisa duduk di majlis-majlis seperti ini, kita bisa kenal benar sama Allah, kita bisa tahu benar sama Allah, kita bisa dekat benar sama Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan inilah harapkan bersama Allah untuk menyelamatkan kita semuanya. Amin. Daripada dunia kekotorannya, daripada dunia dan kehinaannya, daripada dunia dan fitnah-fitnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi kita dengarkan perkataan Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, di mana beliau radhiyallahu anhu artinya bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini dalam lensa atau cermin hatinya. Sahihul kita mengumpulkan dua hal. Berkumpulnya
pula hal yang berlawanan dalam satu tempat dan dalam satu masa, mustahil, tidak mungkin sebagaimana berkumpulnya antara diam dengan gerak, antara cahaya dengan terang, antara terang dengan gelap. Demikian pula nur cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berhadap atau menyandar kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula perjalanan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Jadi gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Imam Ahmad tadi, dua gambaran yang berlawanan, terang dengan gelap. Apa contohnya? Bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia itu terlukis dalam lensa cermin hatinya. Ini dua sifat yang berlawanan, cahaya sama kegelapan. Tidak mungkin dalam satu tempat satu masa berkumpul. Kalau ada cahaya pasti tidak ada kegelapan. Dan kalau sudah ada sudah muncul kegelapan, namanya cahaya tidak ada. Tidak mungkin ada cahaya. Kalau ada cahaya pasti terang. Kepastian inilah yang diberikan maknanya di dalam akal kita dan digambarkan oleh Imam Ahmad. Dengan apa? Dengan ada cahaya kita sudah memastikan bahwa tidak ada kegelapan. Dan dengan ada kegelapan kita sudah pastikan bahwa ini tidak ada cahaya, tidak ada cahaya. Atau digambarkan lagi, bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal dia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya. Sekarang naik lagi supaya kita lebih memahami bagaimana kita mau dekat sama Allah, mau kenal sama Allah, mau ya Allah. Apalagi kita mendengar bahwa keselamatan kita, kebahagiaan kita, segala-galanya bahkan dia Tuhan kita. Dengan kita kenal, dengan kita dekat, selamat kita. Benar? Tapi tidak mungkin kau mengarah menuju saja kepadanya. Itu harus mempunyai syarat. Apa? Tidak boleh kau terikat atau terbelenggu oleh hawa nafsu. Mau mendekati saja, belum dekat, baru mau mendekati saja. Tidak boleh ada kemauan hawa nafsu yang tinggi ada pada diri kita. Ini Allah yang Maha Mulia, Allah Sang Raja, Allah Sang Raja yang Maha Suci, Maha segala-galanya. Tak sembarangan hamba hina seperti kita ini mau mendekatinya, tidak sembarangan. Raja-raja dunia saja tidak pernah ada yang panggil kita. Kita mau masuk ke pintu raja-raja dunia kita mesti mempunyai syarat-syarat. Nah, kalau memang sudah benar keinginan kita, kita akan lihat dan akan mencari bagaimana. Itu namanya orang sungguh-sungguh. Bukan bilang aduh susah mundur, belum sungguh-sungguh. Berkata para ulama, sebelum orang ini bangun di tengah malam dan meminta hajatnya, belum orang ini bersungguh-sungguh dalam meminta hajat. Kalau masih habis maghrib saja berdoa, habis sholat berdoa, ya Allah kabulkanlah hajatku. Ini orang bersungguh-sungguh. Belum. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh meminta hajatnya, kalau sudah malam-malam jam 2 malam sudah bangun. Kenapa bangun? Punya hajat sama Allah. Nah, kalau sudah tahan meninggalkan tidurnya, berdoa meminta kepada Allah, ini hamba sudah sungguh-sungguh namanya. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita ini sungguh-sungguh benar atau tidak di dalam menempuh sesuatu, kita lihat bangun malam atau tidak kita demi minta kepada Allah hajat tersebut. Kalau masih belum bangun malam,
Udah berapa tahun minta hajat, sudah setahun 2 tahun belum kabul. Bagaimana minta sama Allah? Tidak pernah. Nah, belum sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh bangun di tengah malam. Mantola dalamnya sahirul layani. Orang seperti yang kedudukan tinggi bangun di tengah malam. Wajib wasirri fil jibbi syuf masyiya ba'la balash alik bimawla jirabat bal mahaliji lash. Mau tahu rahasianya Allah disungguh-sungguh. Betul sesuatu harus sungguh-sungguh, tidak bisa. Memang ini sungguh-sungguh lah yang bisa menjadikan kita mendapatkan sesuatu. Tidak bisa mau dapat malas-malas, mau dapat ketawa-ketawa, mau dapat kita tidak ada perjuangan, tidak ada yang balas dari hasilnya. Ma'had balaji wa antane Habib Ali bin Hasan bilang, dibilang wahai muridku, tidak ada yang akan datang kalau kita tidur. Kita tidur terus tidak ada yang datang. Buka toko, buka, tapi orangnya tidur terus, tidak ada yang belanja. Kalau pengen dapatkan sesuatu, bangun harus. Nah, itu juga. Kalau pengen menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang harus kita berperang dengan nafsu kita sendiri. Itulah syaitan yang besar. Ada adu nafsu di bagian dari Rasulullah SAW. Musuh yang paling besar itu apa? Nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Innahu la'a'da sab'ina syaitan. Sesungguhnya dia lebih jahat daripada 70 syaitan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabatnya. Mau dekat sama Allah tapi masih belum mandi wajib, masih penuh, maksudnya masih penuh dengan dosa. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, yang dalam, padahal dia belum bertobat dari kekeliruan-kekeliruannya. Setiap kita mau langkah, kita mau menuju kepada Allah, harus kita menjauhi daripada musuh-musuh yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah jadikan. Inilah musuh kita. Pertama kali yaitu syaitan dan nafsu dan hawa dan dunia ini. Karena tidak mungkin kita bisa dekat sama Allah kalau kita masih menghayal. Bagaimana mau dekat sama Allah tapi lukisan dunia masih di hati kita. Lukisan dunia ini adalah sesuatu yang penuh dengan kegelapan. Hayalan dunia penuh di pikiran kita. Hayalan dunia penuh di jiwa kita. Kita disuruh oleh para ulama, ketika seorang hamba itu sudah sungguh-sungguh sudah tahu bahwa tugasnya, aku harus kenal sama Allah, aku harus kenal sama Allah, aku harus kenal sama Allah. Cuma jalan ini hidup, cuma untuk ini hidup. Kita hidup di dunia ini bukan untuk apa-apa, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dengan bentuk apapun, dengan kekayaan, dengan harta, tahta, ibadah, bentuk yang luas. Allah ciptakan cara-cara ibadah yang sangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita lupa dengan Allah dan tidak mencari dan tidak mempunyai keinginan dan tidak menuju ke sana hidup kita. Tujuannya tidak ada. Tanda kita akan celaka benar. Tidak ada sesuatu celaka yang lebih celaka daripada seorang hamba yang belum mengerti dengan masalah ini. Nah,
Na'udzubillah. Nah, orang yang mau menuju sama Allah ini tak boleh menghayal. Itulah dilarang oleh Nabi Muhammad, tulul amal, jangan banyak menghayal, berangan-angan. Malah dulu dan diisyaratkan di kitab-kitab Aulia Shalihin, seorang murid kalau sudah mau menuju dan sudah mengerti dan mulai memandang merasa dalam perjalanan ini, perjalanan apa? Perjalanan hidup yang menuju kepada Allah, yang sudah mengundang aku harus kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti botol ini. Pertama langkah yang harus dia isi apa? Dia harus mengeluarkan isi botol ini. Ini botol tadinya penuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengisi air yang tulus, air yang jernih, air yang layak diminum? Sedangkan di dalam botol sudah penuh air. Buang dulu isi air. Tidak ada jalan lain. Ingat, tidak ada jalan lain. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu menghayal ke sana kemari. Ini hati yang penuh dengan keinginan. Ini hati yang penuh dengan nafsu. Caranya jangan punya keinginan dulu. Melihat dapur, jangan pengen buat dapur dulu yang baru. Melihat pulpen, sudah ada pulpen, jangan mau pulpen yang baru lagi. Melihat buku, jangan menghidap buku-buku yang lain lagi. Nah, sudah yang ada ini cukup. Kalau tidak ada yang dibaca, dikurangi bagian kita. Melihat motor, cukup yang ada, jangan berhayal. Tahun ini jangan pernah mikir untuk menambah apa. Mikirnya tidak boleh. Yang ada saja di rumah. Tak usah menghayal ini, mau ini, istirahat dulu maunya. Ingat, kalau sudah ada takdirnya masih datang. Yang penting sekarang untuk menuju kepada Allah supaya bisa kenal sama Allah, supaya tahu di malam hari bangun dalam keadaan kenal sama Allah. Akhirnya bisa dekat sama Allah. Kemauan ini, air ini harus kita buang dulu. Kita kurangi. Mau beli tanah tak usah dulu. Mau beli mobil tak usah dulu. Mau beli handphone tak usah dulu. Tak usah. Yang ada malah dikurangi. Itu cara. Tidak ada lagi. Dan memerangi nafsu kita sendiri. Nah, alhamdulillah sudah kita keluarkan air ini. Nah, ada sisa air. Sisa tempat untuk kita isi. Bagaimana? Sekarang bisa kita isi air yang jernih. Masukkan zikrullah, masukkan nama Allah. Inginnya kita ingin Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kaulah tujuan hidupku dan ridhomu lah yang ku cari. Ya Allah, Allah yang menciptakan kita, ciptakan badan kita. Allah. Hanya baru kita bacaan. Untuk apa bacaan zikir ini? Untuk mengisi apa yang di pikiran kita, mengisi apa yang di jiwa kita, mengisi apa yang di hati kita isi. Allah. Entahlah tujuan kita itu Allah. Kita dari ujung rambut kita, darah dan jiwa kita, raga kita, semuanya mengambil Allah. Baru bisa. Itulah sahabat kita bilang, kalau masih ada khayalan dan juga gambar-gambar dunia, begitu juga ikatan keinginan hawa nafsu syahwat yang masih ada di jiwa kita, tak bisa kita menuju Allah, tak bisa menuju Allah saja, tak bisa. Dia otaknya ada mikir mau beli baju ini,
memikirkan mau beli handphone ini, mau ngumpulkan duit buat beli dunia ini, buat hayalannya, dan itu ini sangat menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Ini kebahagiaan kita, nasib kita kalau kita tidak perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Perhatikan makan minum, mainan dunia yang sementara ini. Kita boleh memperhatikannya. Tapi yang harus kita perhatikan lagi, jangan sampai dunia ini membuat kita lupa dengan Allah jaga-jaga kota Allah. Orang itu sudah kenal bagaimana. Anda orang kenal, ini belum dekat, baru kenal sama Allah. Ada mobil Habib di mana? Orang ini tidak kenal, Habib tidak pernah kenalan sama dia, tapi dia kenal sama Habib. Atau Habib tahu si fulan itu mobilnya. Ketika lewat mobil itu, mobil siapa itu? Mobilnya si fulan. Kenapa? Habib tahu, kenal. Dan motornya lewat, oh motor siapa itu? Oh motornya si fulan. Habib tahu dia, tahu kenal. Ini baru tahu saja, belum dekat. Terasa ada. Tahu. Nah hamba kita ini, kalau sudah Allah berikan pandangan tersebut, cahaya tersebut, sehingga kegelapan ini tidak ada pantulan cahaya, akhirnya mata hati kita melihat langit. Ini langit, kenal kita langsung. Ini ciptaan Allah dan yang punya juga Allah. Kenapa begitu? Saya tahu kenal. Melihat pohonan mati, dipotong, hidup lagi. Setiap kita berjalan, jutaan pohonan ada di sebelah kita. Ada batu, kita tahu ini punyanya Allah dan diciptakan oleh Allah. Nafas yang kita hisap, ini punyanya Allah dan diciptakan oleh Allah. Telinga yang suara yang kita dengar, ini suara ciptaan Allah dan yang dimiliki yang punyanya Allah. Ini punya Allah, ini punya Allah. Lihat manusia banyak-banyak ya Allah. Ini punyanya Allah, ini punyanya Allah, ini punyanya Allah. Allah. Semuanya bersuara sepertinya. Semuanya menunjukkan kami miliknya Allah, kami punyanya Allah, kami haknya Allah. Akhirnya Allah lah yang muncul dan yang lain hilang. Allah lah yang muncul dan yang lain hilang. Bagaimana muridnya Imam Ahmad Al-Badawi yang ingin bertemu dengan muka Imam Ahmad Badawi, karena Imam Ahmad Badawi ini menutup muka terus. Itulah digelar Badawi. Orang Badawi itu menutup muka. Dia ingin melihat muka Imam Ahmad Al-Badawi, dia meloncat dari lotek, dan Imam Ahmad ini kalau mengajar di atas lotek dan menutup muka dan mau kelihatan. Ganteng orangnya, matanya biru. Ini orang penasaran ketika dia loncat naik melihat Ahmad Al-Badawi, langsung meninggal dunia. Meninggallah orang ini dengan melihat mukanya Imam Ahmad Al-Badawi. Kalau dengan melihat muka Imam Ahmad Al-Badawi saja manusia bisa karam sampai meninggal dunia, bagaimana kalau dia mengenal dan melihat Allah? Kalau seperti kebesaran Allah itu Allah bukakan di majlis ini sebentar saja, kita akan meninggal semuanya mungkin. Kita tidak akan sanggup melihat kebesaran Allah, kebesaran yang sangat dahsyat. Fakharra Musa syaiqa, yang menjadikan Musa langsung terpingsan melihat gunung. Allah bilang jangan melihat gunung, melihat kebesaran Musa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak akan bisa manusia mengenal zat yang mulia ini kecuali dengan mensucikan hatinya dari halal dan halalan. Kalau kau ingin selamat, kalau kau ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ingin benar-benar memegang
tidak ada lain dengan kenal sama Allah. Tidak ada lain dengan tidak mendekati hayalan-hayalan. Ini hayalan bukan punyanya umat Nabi Muhammad. Di hati umatnya Nabi Muhammad adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ini sisa umur kita harus kita punya ini. Kalau tidak, sudah. Jangan kau berpikir kita sudah di dalam kerugian. Yang ditakutkan bukan kerugian lagi, kita jadi orang yang celaka. Hidup tak nikmat juga di dunia. Orang yang hidup dengan hayalan tak nikmat. Apa artinya hidup? Apa kurangnya akal yang mulia? Akal yang istimewa itu tidak jadi istimewa lagi. Kenapa? Dipenuhi oleh hayalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita meminta perlindungan Allah atas segala hayalan, segala bisikan yang tidak baik masuk di pikiran kita, masuk di jiwa kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dengan ilmu dan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak akan bisa kita kenal Allah kalau kita belum bertaubat. Langkah pertama adalah taubat. Itulah sahibul kita bilang, setelah dia bilang tak bisa engkau naik menuju kepada Allah kalau masih ada belenggu hawa nafsu, keinginan yang banyak masih ada di pikiranmu. Harus dikurangi. Atau bagaimana akan dapat masuk ke kehadiran Allah padahal dia belum bersuci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus padahal dia belum bertobat dari kekeliruannya. Dua makna ini sama, yang memberikan isyarat dan petunjuk untuk kita bertaubat kepada Allah. Langkah pertama, saya sudah taubat dulu, sekarang perbaharui taubat. Taubat yang benar, dia harus menyesal dosanya. Orang yang belum menyesal belum bertaubat. Ketika duduk cerita melihat orang, dulu hanya di 1 botol saja sudah mabuk. Abah mulai dulu 3 botol biasa saja, tapi apa udah taubat? Apakah ini sah taubatnya? Tidak sah. Apa sebab? Dia belum menyesal atas amalannya. Ada bangga bahwa bapaknya ini nakal dulu, bapaknya ini bisa mabuk dulu, bapaknya ini bisa begini. Bangga dia di hadapan anaknya, bangga orang ini di hadapan sahabat-sahabatnya, bangga di hadapan ahli-ahlinya. Orang yang bangga dengan maksiat bahwa dia dulu bisa memukul, bisa minum, bisa mabuk, bisa berhiri, bisa dengki, masih bangga. Namanya sampai detik ini belum diterima taubatnya. Orang yang taubatnya bersih diterima sudah sama Allah, si hamba ini menyesal, bukan bangga, menyesal atas dosa-dosanya. Mari kita perhatikan benar ini. Benarnya sangat tipis benar. Allah, kenapa aku tidak punya penyesalan? Karena syaratnya taubat harus an-nadam, yaitu menyesal. Disebut saja mana? Disebut saja mana? Dia mendengar cerita yang pernah dia alami saja, dia tidak mau. Kenapa menyesal? Tambah lagi menceritakannya. Oh, benar. Maka dari itu jangan pernah bangga dengan maksiat, karena itu tak ditakutkan tanda bahwa kita tidak diterima taubatnya. Memang benar urusan diterima atau tidak terima itu urusan Allah. Cuma ilmunya sekarang, secara ilmu yang diajarkan di ilmu tasawuf dan ilmu para ulama sholihin harus menyesal. Dan punya tekad tidak akan mengulangi amalan tersebut. Itu namanya taubat yang benar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah
akan berikan kita ilmu. Perintah Allah ini bukan main. Kalau kita amalkan, ya Allah, datang sesuatu yang di luar akal dan pikiran kita. Dengan kita bertakwa, kita nanti kenal sama Allah. Dulu Imam Abil Hasan Asy'adili ini terkenal punya ilmu, ya. Ilmu istilahnya sekarang ilmu kimia, tapi kimianya para awliya sholihin berbeda. Ilmu kimia ini kalau mencampurkan ini dengan ini kan jadi ini. Debu ini ketemu ini jadinya ini. Nah, dia minta ilmu itu yang bisa merubah sesuatu jadi emas. Kata Imam Abil Hasan, boleh dengan satu syarat kalau mau belajar sama aku ilmu itu. 1 tahun penuh ini aku minta engkau tidaklah batal wudu kecuali berwudu. Dan habis wudu langsung sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah dulu. Baiklah, diamankan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun dia mengambil gayung dan masukkan gayung tersebut ke dalam satu sumur dan mengangkatnya. Benar dia dapat ke dalam sumur tersebut gayung itu dipenuhi dengan emas. Ya Allah, pilihannya benar. Dengan melakukan ketakwaan, melakukan ibadah, dia dapatkan ilmu dari Allah SWT. Ini ilmu kimia ini yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Dibalikan lagi. Dikembalikan lagi dan dia cerita, ya Imam Abil Hasan, sesungguhnya aku sudah bisa merubah tanah itu menjadi emas dan sudah aku kembalikan lagi. Senyum Abil Hasan, sekarang sesungguhnya dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu sudah dipenuhi dengan ilmu kimia. Dan orang ini bukan menjadi pedagang kaya atau orang pedagang emas, menjadi da'iyan ilallah, mengajak orang semuanya untuk dekat sama Allah. Emas ini, aku dapatkan ini ilmu dari Allah, tinggal dengan emas dekat sama Allah. Manusia mau selamat kalian dekat ya Allah, dekat ya Allah, Allah segala-galanya. Aku dengan emas jadi emas, dengan ini jadi Allah, Allah segala-galanya. Kita sudah melihat semuanya ciptaan Allah, dan kita akan hidup di dunia sebentar. Ini kita gunakan benar harus. Ajak orang tua kita, sahabat kita, teman kita untuk dekat sama Allah SWT. Man amila bima alima warratuhu Allah bima ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum dia ketahui. Allah akan memberikan ilmu laduni bagi hamba-hamba yang bertaubat, yang tidak mengikuti hawa nafsu, yang mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kenal sama Allah, dekat sama Allah, benar-benar mengetahui Allah, tahu bagaimana dalam hidup. Allah cahayai pikiran, jiwa dan raga kita dengan cahaya rahmatnya Allah, anugerah Allah, cahayanya Nabi besar Muhammad bin Abdullah, dipayungi kita dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Dan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah muliakan kita, Allah sayangi segala kehinaan dan kelemahan kita dengan menurunkan pertolongan kepada kita semuanya. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Tawli anal fakir. Ya Allah, sang pemberi, aku hamba yang fakir. Ya Allah, aku hamba yang fakir. Tolonglah kami, tolonglah orang tua kami. Ya Allah, tolonglah orang tua kami, tolonglah sahabat kami, tolonglah handai kami. Wa ya Dzal Izzati anal hakir. Ya Allah yang maha mulia, aku hamba yang hina. Muliakanlah hamba-Mu ini, ya Allah, bersihkanlah, jangan terlalu kami di dunia dan di akhirat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tawli, ada
Amin.